Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah, dalam perjalanan penghayatan saya memahami talas mapping sebagai santri dari Abah Rama, banyak pelajaran dan insight yang diperoleh sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. Dan dalam perjalanan belajar, ternyata pemahaman itu yang datang bertahap sedikit demi sedikit. Seiring waktu yang datang belakangan memperbaharui pemahaman yang saya dapatkan di awal-awal sebelumnya. Selama ini saya memahami dan meyakini bahwa manusia sebagai insan yang diciptakan oleh Allah dan diberi keunikan memiliki kewajiban untuk benar-benar mengenal dirinya, menghayati keunikan yang terkandung di dalam sifat, bakat, dan kepribadiannya, agar dia bisa menemukan jalan amal solehnya dan bisa menemukan bentuk perannya di tengah realita kehidupan sehari-harinya. Semakin saya berusaha memahami, saya semakin meyakini bahwa keunikan tersebut perlu menjadi seutuhnya di dalam diri seseorang, dan keunikannya itu di dalam bagaimana caranya berpikir, merasa, berperilaku, mestilah senantiasa hidup, senantiasa menyala sejak dia terbangun dan berinteraksi dengan realita keseharian hingga kelak dia tertidur kembali. Menjadi pribadi yang otentik, unik, dan berinteraksi dengan realita, dengan keunikannya itu setiap saat. Saya meyakini bahwa orang dengan cara berpikirnya, cara merasanya, memahami realita dengan cara-cara yang unik, merasakan apa yang mungkin tidak dirasakan oleh orang lain, memperhatikan apa yang mungkin tidak terperhatikan oleh orang lain, sehingga dia bisa memahami apa yang tidak dipahami orang lain, bisa menghayati apa yang mungkin tidak dihayati orang lain sedalam penghayatannya, sehingga disitulah kemudian Tuhan memberikan panduan-panduan, bimbingan-bimbingan, dan tugas-tugas khusus. Belakangan ada kesadaran-kesadaran yang lebih dalam yang cukup mengubah keyakinan saya tersebut dan memperbaharui serta justru menyelaraskan dengan segala apa yang sudah saya ketahui sebelum ini sejak masa anak-anak, bahwa manusia juga adalah sesosok insan yang memiliki kesamaan universal dengan insan-insan manusia yang lainnya sebagai hamba Tuhan. Disitulah saya menyadari bahwa seorang manusia selain pribadi yang unik dan dia memiliki tugas untuk menghayati, menyelami keunikannya agar dengan itu dia mewarnai dunia, tetaplah dia juga adalah seorang insan yang memiliki kesamaan universal dengan seluruh insan lainnya sebagai hamba Allah. Di sini saya memahami bahwa dalam diri seorang manusia ada jati dirinya sebagai insan spiritual dan ada jati dirinya sebagai insan personal, insan psychological yang memiliki keunikan tadi. Dan dalam keseharian, dua keadaan tadi, spiritual state dengan psychological state,
ini mesti ada bersamaan, namun kemudian aktif pada waktunya masing-masing. Sesederhana ketika kita menjalankan perintah ibadah, di situ kita kembali ke spiritual state kita, kondisi netral, kembali ke titik nol. Menghayati hidup bukan melalui perspektif kita secara personal, namun melalui kesadaran universal sebagai hamba Tuhan yang mempersepsi realita dengan cara yang sama dengan semua manusia lainnya, karena kita sedang menghadirkan diri kita, menghadapkan diri kita kepada Allah, Tuhan semesta alam. Di titik itu, justru itulah titik paling damai, titik beristirahat diri kita di tengah realita, titik paling ringan, dan disitulah titik berserah kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Di sanalah kita mendapatkan tenaga, di sanalah kita mendapatkan pencerahan, di sanalah kita terkalibrasi. Dalam kejernihan diri, dari titik spiritual tadi, barulah kita kembali ke tengah realita. Setelah kita menjalankan ibadah, kita kembali berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan orang lain, dengan pekerjaan kita. Kembali kita hadirkan sisi personal kita yang unik dengan sifat, bakat, dan kekuatan kita, kembali berjalan di muka bumi dengan kekuatan kita masing-masing agar tugas unik kita bisa kita jalankan. Disitulah kita bekerja kembali dengan bakat kita, kita mengurus urusan-urusan tersebut dengan perspektif yang bersifat personal, yang ada kalanya memang orang lain tidak memahaminya, kita memahaminya. Kita melihatnya, orang lain tidak melihatnya. Di sanalah kita bekerja dan beramal soleh dalam tugas-tugas realita keseharian. Maka ada keseimbangan sebagai diri spiritual dan sebagai diri personal. Dengan universalitas sifat dan fitrah manusia yang beriman kepada Tuhan, melihat realita dengan perspektif yang sama, dengan fitrah keunikan diri yang berinteraksi dengan realita dengan cara-cara yang berbeda. Maka menjadi pribadi yang otentik juga tidak bisa semata-mata dari waktu ke waktu hingga kita bangun, dari sejak bangun hingga tidur, kita selalu melihat perspektif dengan segala keunikan diri kita. Jika itu yang terjadi, pada akhirnya tetap hidup akan menjadi begitu parsial karena kita hanya memahami perspektif diri kita. Antara keunikan kita dengan universalitas, dengan fitrah spiritual kita yang bersifat sama di seluruh insan, di seluruh manusia, kita ciptakan keseimbangan hidup sebagai hamba Tuhan dan juga sebagai wakilnya di dalam berbagai urusan yang Allah hadapkan kepada kita di tengah realita keseharian ini. Dan oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, jika Anda sebagai pribadi yang unik, yang sedang mencari keunikan diri, yang ingin mengembangkan kekuatan, yang ingin bisa berkarya dengan segala individualitas Anda, jangan lupa titik nol kita, pusat kedamaian kita, di mana di situ kita diberi kejernihan dan bisa memahami panduan Tuhan adalah titik di mana kita kembali menghadapkan diri kita kepada Allah di saat-saat yang sudah Dia tentukan untuk menegakkan ibadah kita, menjalankan perintah sholat, kembali berserah diri kepada Allah, Tuhan semesta alam. Demikianlah pelajaran yang di waktu-waktu belakangan ini tampaknya dihadirkan untuk saya pribadi, sesuatu yang saya pribadi sangat membutuhkannya, dan semoga dalam kesempatan ini juga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Demikian yang bisa saya bagikan, pengalaman pribadi.
Semoga ini juga bermanfaat bagi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.